Oke, setelah kita bongkar, kita mulai cek ya. Kita hubungkan dulu konektor casnya agar kita bisa input tegangan melalui konektor ini. Dan kita akan lihat apakah tegangan tersebut akan drop atau turun, atau tegangannya normal namun tidak hidup ya. Sebelum kita beri tegangan, kita cek dulu di konektor ini apakah terjadi short atau tidak. Di sini awalnya saya cek menggunakan multi normal, jadi saya tidak ada curiga sama sekali mesin laptop ini short total. Dan di sini saya beri tegangan, tidak kelihatan ya konektor casnya. Saya ukur dan ternyata tegangannya drop menjadi 5 volt ya. Hanya tinggal 5 volt. Kemudian saya cabut. Saya takutnya nanti ada yang panas kemudian gosong terbakar ya.
namun setelah saya raba-raba tidak ada yang panas ya, tidak ada suhu yang begitu tinggi, kemudian tidak ada berbunyi jika kita menggunakan charger. Oke, di sini kembali saya ukur tegangannya. Ternyata tegangannya menunjukkan di bawah 5 volt yang seharusnya 19 volt. Lihat, ada percikan api kan? Ya, itu menandakan dia adalah short total. Namun, ketika saya ukur menggunakan multi, tidak ada gejala short total. Sekarang kita cek menggunakan multi di mana shortnya tersebut. Ya, di sini kita cek semua elko di jalur 19 terdapat short semuanya. Jadi untuk menentukan elko yang mana penyebab short tersebut, memastikan elko yang mana yang short, penyebab shortnya, sehingga imbasnya ke seluruh jalur 19 volt. Nah, jika menggunakan multi, kita tidak bisa mengetahui mana yang menyebabkan short jika dia tidak memiliki cacat fisik. Dan saya mencoba menggunakan power supply dengan cara menyuntikkan tegangan di dalamnya sesuai dengan ampere shortnya ya. Nanti di power supply kita sesuaikan ampernya, asalkan jangan sampai power supply-nya berbunyi aja. Saya menggunakan di sini power supply yang kecil saja, yaitu 1 ampere. Sebenarnya ini power supply untuk service handphone ya, buat saya. Tapi di sini saya coba untuk menggunakannya pada laptop. Ya, mohon maaf ya, tidak kelihatan saya menyuntikkan tegangannya. Menyuntikkan tegangan itu gimana caranya? Biasa saja. Ya. Yang negatif ke jalur negatif. Yang positifnya ke jalur positif. Cuman kita angkat perlahan-lahan voltase dan ampernya sehingga nanti akan menimbulkan panas pada komponen yang short ya, atau komponen sumber shortnya ya. Jika kita menyuntikkan tegangannya di konektor baterai ya, setelah di konektor cas, setelah di konektor cas itu ada biasanya dioda ya. Jika yang menyebabkan short adalah setelah dioda ya, elko setelah dioda tersebut, maka yang panas duluan adalah dioda tersebut ya. Di sini juga saya dapatkan kejadiannya seperti itu ya.
Nanti setelah ini saya suntik ya, saya raba-raba. Saya nggak lihat handphone saya kalau ini masuk kamera atau tidak, ternyata tidak ya. Nah, oke ya. Di sini awalnya saya mengira ada MOSFET ya, yang panas, yaitu lihat negatif di jalur ground ya, positif ke positifnya tadi ya. Ada 2 buah MOSFET di sini. Yang satunya panas, saya kira itu penyebab yang short ya. Ternyata tidak. Setelah saya angkat MOSFET tersebut, saya cek menggunakan multi, elko di jalur 19 nya masih short. Itu saya kasih flux agar nanti bisa membedakan MOSFET yang mana yang panasnya berlebihan. Lihat, saya berikan tegangan. Lihat MOSFET di bagian atas itu, yang paling dekat dengan konektor baterai, itu yang membuat flux meleleh terlebih dahulu. Berarti MOSFET tersebutlah yang mengeluarkan suhu yang berlebihan. Oke, sekarang saya mau angkat dulu MOSFET ini. Kan baca Pak Mitra, kalau urus sabtu Pak Mitra aja. Bisa buat Pak Mitra adalah tahu nih. Foto? Urus buat aja. Yang sana mau. Lah tadi tuh biar mau raya kok, jadi kok dia. Dibawa sana mau konter di depan murah. Oh, itu tadi ke berapa gitu. Oh, Samsung Galaxy J7. Saya jadi mau J7. Galaxy. Enggak kali sampai Galaxy J7. Oke, Samsung. Nah, untuk boleh. Ah, boleh. Bang enggak hanya Niko sekali ya, Bang. Tadi ada teleponnya. LCD-nya. LCD sama belakang vektornya. Ini lagi cek dah bisa selalu ada di nak. Babi. Nah, ini nelfon. Ada mau pay. Kalau harus tuh. Ya. Itu gitu kan. Nama. Online dan sele apa ya? Juga ada yang kan. TV. Merah satu gitu ya. Ya maaf ya, Tang, Bang. Campur rumah pasang. Setelah saya buka MOSFET, saya lihat ada satu buah komponen yang mencurigakan fisiknya ya.
yaitu seperti entah lilitan, entah resistor ya. Fisiknya kayaknya kosong, bekas kebakar. Jadi saya juga angkat, saya angkat Jadi apa juga nah itu sudah keangkat tidak keduanya ya. Setelah diangkat, jangan langsung kita hubungkan mainboard ini dengan arus atau tegangan input atau chargernya maupun baterai, karena kita cek dulu ternyata di sini masih short ya, multinya masih berbunyi, artinya ini masih short ya. Saya cek lagi, LVO di bagian ini masih short ya. Kemudian kita cek lagi LVO di jalur 19 tadi, ini tidak short lagi ya. Dan ini ya masih short ya, semuanya masih short ya. Berarti bukan MOSFET tadi ataupun komponen yang kelihatan fisiknya terbakar tersebut penyebab short ya. Saya masih cek semuanya, saya masih penasaran, ternyata juga masih short ya. Berarti bukan itu penyebab shortnya, atau bukan MOSFET maupun komponen yang mencurigakan tersebut sebagai penyebab shortnya ya. Akhirnya saya cek juga semuanya masih short ya. Yang penting pokoknya di jalur 19 semuanya masih short ya, kemanapun jalur 19 nya masih short. Berarti ini penyebabnya adalah, paling kuat dugaan saya ini adalah kapasitor. Kemudian saya akan suntik lagi tegangan 19 setelah, tetapi positifnya saya kasih setelah MOSFET yang dibuka tadi ya. touchscreen-nya Touchscreen berapa? 20 itu ya. Enggak lah, iya bang buat store ke bingung teh. Mau sangat lah bang store tiga tu. Tu banjir dulu patih. Patih je sangat tu. Oh, 900 ini ya. Nanti mana? Cari lah online-nya. Bisa lihat lah tu kalau mau ambil segi kau tadi. Aku laku lah. Aku baterai baru kok. Ori kok. Jadi ori baterai ori. Ori sada ya. Cie dah ori apa? CD. Ganti. Itu sini panjang. Lalu bawa ganti betis aku. Iya mah. B kok. Ya, CD bagus. Nggak timbul atau apa? LCD aman lah, bisa bang. Betul tadi. LCD apa? Mana LCD? Apa? Di mah kulaku. Cari yang lain. Laku 6. 700. Modal berapa tadi? Berapa? Kalau beli motor, ada bang modal kabin nama mana? 7 dapat bang 150. Lek dicari lah bang. Ikutnya piti orang tuh, aku tuh pernah lukini di modal lah. Balian ke orang tuh ya. Modalnya ada. Nak ada ke kotak dia? Wih, pakai kotak bisa 900 je. Ini depan. Bang jalan bang. Lek sekolah. Jalan mah tapi jondan mari. Jam kan lah jam sampai jam berapa sekolah? Nak, cipu mesin dia tu. Mampir masih dah. Kamar. Kas tu, mantas sekolah. Tuh,
Aman kok malah. Iku dia nak do apa? Tapi nak ide coba nih. Idik lah apunya ku anamo tu fleksibel tu Sudah lah. fleksibel aku nak do lah. Apa modal sudah. Oh Bali sih murah ya mah. Nggak salah biar ada F1 tuh. Fleksibel ya. Tahu aku tuh ya. Fleksibel lah. Nah, di sini setelah saya suntik tegangan Udah. di jalur setelah MOSFET tadi, saya mendapati sebuah resistor, kapasitor yang mengeluarkan suhu tidak normal. Bisa dibuat. Indah fleksibel dan beda bantuan. Ini mana tak? Itu dia. Ini pakai Seperti apa, tadi Bang? ya. Pakai apa, Bang? Itu telah saya kasih vlog lagi ya. Pakai Lihat ini. pakai konektor Saya kasih tegangan di sini. yang tekan-tekan enggak kan? Nah, kalau apa ya? Di kaki dioda ini, Pakai solder. dan lihat vlognya Kalau on off solder. mencair dengan Pas cepat. solder on off apa? Itu menandakan resistor tersebut mengeluarkan Kan dia saya suhu panas yang berlebihan. kalau dua pakai Kau bang kok F1S, kalau F1S masih digali tanah ini. saya tahu bi. Oke, selanjutnya kita coba angkat ECF on S sudah tadi bicara. kapasitor tersebut dan kita cek lagi apakah masih terjadi short di jalur 19 tersebut atau shortnya telah hilang. Misalnya ada kuningan punya. Iya kok kuningan kok. Oh yang tak beda itu. Ini dia kapasitor yang akan kita angkat ya. Saya di sini menggunakan solder uap ya. Karena sebenarnya menggunakan solder tangan itu bisa, tetapi itu akan merusak jalurnya ya jika solder tangan kita panasnya tidak maksimal. Saya main aman saja, gunakan solder uap. Hah? Yo, ya lah bang ambil. Suruh bibi kau masuk sana. Apa bang? Putih ni. Jangan sepadas lagi tu mah. Abang nak naik penunggu sini deh. Habis cak tetik. Tiko ya sedih bang. Sudah keangkat ya. Oi. Selanjutnya ya, ini saya raba-raba masih sangat panas, tapi sudah berkurang ya. Jika panasnya sudah memungkinkan untuk kita memberi thinner, maka semprotkan thinner untuk membersihkan agar kerjaan kita tidak terlihat kotor ya. Agar kerja kita terlihat bersih ya. Itu lihat saya beri thinner ya. Kemudian bersihkan menggunakan tool ajaib ini alias gundar gigi. Hilang short. Saya cek lagi elko di sini shortnya sudah hilang ya. Itu tangan nak ada pengaruh. Coba lo seharusnya diganti sih. Berarti shortnya telah hilang ya. Berarti penyebab short utama itu adalah resistor yang terakhir kita angkat ya. Itu shortnya telah hilang ya. Saya pasangkan lagi MOSFET yang tadi saya angkat ya. Karena ini
saya perkirakan hanya terkena imbas dari short kapasitor tadi ya. Jadi MOSFET ini kita pasangkan kembali beserta juga komponen yang mencurigakan tadi ya. Setelah kita pasang, kita cek lagi apakah dia konslet atau short lagi. Jika short lagi, setelah kita pasangkan MOSFET ini, berarti MOSFET-nya juga ikutan short ya. Tetapi jika tidak, ya alhamdulillah, berarti kerjaan kita telah selesai. Tidak kelihatan lagi saya masangnya ya. Di sini saya menggunakan solder uap ya masangnya. Oh, cie. Jadi là bạn cancang rồi mà vậy lo về thứ ba lắp phải lên phần này bao nhiêu lắp phải bằng ra rồi kalau 50 tuh bang tahu berarti 130 minta nih 130 aja jangan lagi 150 minta 50 komposisi enggak ya. Kalau cancang gue nak lock gitu. Tema F1S P37 HD. Iya. Nanti ini boleh nemu gitu. Udah asal pada kayak kadai kayak kalian tuh bang. Dia kadai sarapan. Ini tak perlu nih. Kita aku pernah nih mantan belok nih. Itu komplit. Tapi kalau buka isi cewek tadi, berapa bilang gede bang? Tidak bisa dibalikin IC-nya, tidak bisa. Tak mau. Papannya tuh mana? Boleh kasih ke bibi, aku tanya, tak tanya aku beli mesin apa? Wah, ada pencret tinggal kan. Melaga ya kan.
bekas solderan ada kan. Kalau dapet sudah servis sampai awak, servis sampai lain tak tahu orang kan. Mama dapat makan ikan. Ini saya bersihkan dulu ya, semua bekas solderan saya dan semua bekas timah itu ya. Kita bersihkan dulu menggunakan thinner agar bekas fluk dan bekas solderan kita itu tidak kelihatan jorok ya, atau tidak kelihatan kotor ya. Di kerja kita bersih agar solderan kita itu sama persis dengan solderan pabrikan ya. Lihat di sana, lumayan bersih ya. Selanjutnya di sini kita tes ya, apakah dia mau hidup atau tidak ya. Di sini saya coba dulu berikan tegangan, apakah masih short atau tidak ya. Masih sekolah atau enggak? Ya, saya input tegangan di sini. Di sini alhamdulillah aman ya, tidak ada short lagi. Jadi di sini ya saya pasangin dulu tombol on off-nya ya. Oh maaf, di sini belum ya. Saya cari dulu tombol on off-nya. Tetapi kapasitor yang saya angkat tadi, kapasitor terakhir yang kita angkat, yang saya angkat, itu belum saya ganti dengan kapasitor yang baru. Ya, mengapa? Karena di jalur yang sama terdapat satu buah kapasitor lagi. Ya. Makanya belum saya ganti. Jika dia tunggal, di jalur tersebut hanya satu kapasitor tersebut, maka itu wajib diganti ya. Dan nanti di akhir juga bakalan saya ganti ya. Di sini saya tes ya. Tombol on off-nya di bagian bawah ya. Tapi di sini saya lupa memasang fleksibel untuk tombol on off-nya. Lihat, saya tekan on off-nya juga nggak mau hidup. Sudah saya balik lagi, tuh saya tekan-tekan tombol on off-nya juga nggak mau hidup. Mungkin karena sudah malam kekurangan kopi. Jadi lupa ingatan tombol on off-nya ada fleksibel. Ini saya pasangkan fan. Padahal konektornya dekat dengan fan. Saya malah nggak melihat, nggak menyadarinya ya. Saya tekan lagi tuh, on off-nya juga nggak mau hidup. Saya cek lagi menggunakan multi, lihat arus 19 voltnya ada. Lihat, arus 9 voltnya ada. Jadi saya di sini berprasangka apakah kapasitor yang tadi itu harus diganti. Lihat. Jadi saya di sini mengira kapasitor yang saya bongkar terakhir tadi harus diganti ya. Tidak bisa tidak. Dan saya pasangkan lagi ya. Saya ambil kapasitor di masih mesin yang sama ya, mesin ini juga, tetapi ada kapasitor dia yang gandeng, kemudian saya ambil yang satu itu saya pindahin. Oke, liatin terus gimana saya mindahinnya. Ini karena kegoblokan saya yang lupa masang konektor on off nya, padahal ini seharusnya sudah hidup ya, tapi karena saya lupa masang fleksibel on off nya ya, saya terpaksa mengambil dioda yang di sini nih.
buat saya pindahin ke dioda yang kita angkat terakhir kali tadi ya. Kegunaannya sama atau Sini saya panasin dulu blowernya. Untuk timah-timah yang lunak, enggak isi ayamnya capek deh tuh. Oh, ini solder kerasa beda. kalau yang apa Ini untuk yang mana? Ada juga yang harus pakai yang karet. itu mode tak ya apa itu mah Udah dikit. HF vlog lah mereka. Ya, itu buru banget. Upload ke area flasher. itu gunanya untuk timahan Nah, oke. Kita pasangkan ke kaki kapasitor yang kita angkat terakhir tadi ya. Kita kasih vlog dulu biar enak nempelnya, enak goyangnya ya. Dan enak juga masuknya. Oke, di sini saya kasih vlog. Kemudian kita tempelkan di sini. Ya, setelah nyampe proses ini, saya masih juga belum menyadari kalau tadi dia nggak mau hidup karena fleksibel on off-nya tidak saya pasangkan. Ya, betapa bodohnya saya ya. Udah ditiup-tiup dulu pakai tiupan manual. Pakai kompresor ciptaan Allah ya. Kita menggunakan mulut agar cepat dingin. Ini saya kasih thinner lagi. Semprotan thinner saya juga ada macet. Ya. Ini agar bersih ya, agar kerjaan kita bersih dan rapi. Ini sudah jam berapa nih ya? Saya ketika kerja ini sudah jam 12:30-an. Mungkin karena udah larut malam, juga kurang kopi sama rokok. Ya ini saatnya saya tes lagi. Nah di sini saya masih belum menyadari loh. Itu fleksibelnya juga belum saya pasang, udah saya tekan on off. Juga nggak mau hidup. Ya, saya hampir mau tidur aja lagi, lanjutkan besok. Setelah saya lihat di sini nggak hidup lampu sama sekali di indikator on off-nya ya. Saya masih belum menyadari ini kenapa nggak hidup nih, masih saya tekan-tekan tombol. Karena saya sangat sudah yakin ini pasti bisa hidup karena shortnya udah hilang. Saya lihat, oh, di sini baru saya menyadari ya. Kalau fleksibel on off-nya belum saya pasang. Nah yang ini nih. Ini fleksibel yang bentuk plat ini ya. Saya paskan dulu mainboardnya. Itu ya, saya masukkan dengan baik semuanya. Saya colok charger.
tekan on off. Alhamdulillah, lihat fan-nya hidup ya, berputar ya. Dan laptopnya hidup. Oke, selanjutnya kita rakit ya. Kita rakit, kemudian kita tes seharian, baru nanti konsumennya kita telepon kalau laptopnya telah siap. Karena ini kutu kecil ini menyebabkan laptop ini mati total. Oke, kita rakit dulu. Dan ini telah hidup ya. Setelah kita rakit, semuanya sudah hidup. OS-nya juga minta aktivasi. Ya, kita tes semuanya. Ya. Baterai juga ngecas ya. Kita coba tes suaranya. Normal.